Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuma Dara Ramang Sadayana, selamat berjumpa kembali dalam acara It's Podcast at Graduate School, suatu acara dari Sekolah Pasca Sarjana Unpad untuk menampilkan sosok-sosok luar biasa dari Unpad. Dan juga tentunya di samping kita akan mengenal sosok pribadi tersebut, kita ingin menimba ilmu dan juga informasi yang berharga bagi kita, yang juga menjadi kepakaran dari tokoh kita. Hari ini alhamdulillah sudah hadir di studio Pasca Sarjana Unpad teman saya, sahabat kita, yaitu Prof. Mega. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kuma damang batuk wae. Alhamdulillah, masih tersisa sedikit batuk. Oleh-oleh, biasanya oleh-oleh umroh atau oleh-oleh haji. Kalau ini oleh-oleh pandemi. Pandemi, betul. Lulus pandemi. Oh ya, Ibu S1 ya? S1. Iya, ini kita mendengar kabar Bu Mega akhirnya juga adalah alumni dari sekolah pandemi ya, dan ternyata tidak main-main ya, sekalipun sudah di booster juga ya. Betul. Masih ada gejala sisa batuk-batuk. Tapi insya Allah kita jaga jarak nih, dan ruangan cukup ventilasinya, sehingga mohon maaf nih, kita membuka masker supaya kelihatan lebih jelas kami berdua. Nah, Bu Mega, gini, kita tuh ingin tahu ya tentang Ibu. Mungkin bisa diceritakan kecilnya atau Ibu teh aslinya dari mana waktu itu? Betul ya. Mungkin menarik ya, karena buat orang kalau baru pertama ketemu saya tanya, Bu aslinya dari mana? Kira saya suruh tebak nih. Ayo. Soalnya kayak orang Sumatera Ibu teh. Nah, tebak-tebakan pasti selalu bilang begitu. Orang Sumatera karena logat bicara ya. Iya. Saya ngaku orang Tasik teh nggak ada yang percaya. Apalagi bilang ngaku orang Mamunreja ya. Oh, atau orang Kupat Tahu. Jadi saya dari kecil orang tua, ibu, bapak asli Tasik. Saya lahir di Tasik, hanya memang sampai saya bukan lulus kelas 2 SD. Orang tua pindah ke Sumatera, jadi kita semua diboyong di sana sampai saya tamat SMA. Ya. Nah, tamat SMA karena Di mana di Sumateranya? Pindah-pindah, tapi yang paling lama kita di Medan memang. Jadi sebelumnya sempat setahun lebih kita di Riau ya, di Riau, Dumai, terus terakhir kita lama di Medan sampai saya tamat SMA di Medan. Bapak itu kerjanya di mana? Jadi kalau dulu pertama pindah itu Bapak itu kontraktor, tapi kemudian bangunan ya, ke arah bangunan ya? Iya, lebih ke konstruksi ya. Dulu ada nama perusahaannya Samudra Indonesia gitu namanya. Pindah-pindah. Tapi setelah dari situ pensiun, ditawari di perkebunan sawit ya kalau di sana. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga pas saya lulus SMA, karena saya setelah saya tamat SMA. Biasa kan mau daftar ya, SNPTN kalau sekarang namanya ya. Nah kalau dulu kan Sipenmaru namanya. Itu daftar biasa seperti jalur undangan gitu. Terus orang tua saya bilang, saya mau daftarnya harus pulang ke Bandung satu, milih. Ke Bandung itu siapa yang bilang? Orang tua. Ibu? Bapak. Oh bapak. Gitu ya. Pilih satu di Bandung katanya. Satu lagi ya boleh di Medan. Jadi nanti mana yang diterima yang masuk. Saya milih ke Bandung apa ya? Dulu itu nggak punya ide Pak Setiawan ya, kuliah geologi itu apalagi nggak kebayang pelajaran apa itu di geologi gitu ya. Jadi itu juga memang pertanyaan saya sebetulnya. Nah betul ya, karena orang nanya kenapa perempuan waktu saya itu mau ke geologi gitu. Jadi waktu milih SMPTN ya, Sipenmaru itu dulu namanya pilihan undangan ya. Ibu teh tahun berapa masuk? 85. Jalur undangan itu milih kan nih teman-teman sekelas. Teman-teman sekelas saya rata-rata kalau namanya ke Bandung pasti milihnya kan tetangga sebelah ya. Iya. Tetangga sebelah. Terus saya soalnya namanya Bandung. Nah, tetangga sebelah saya pikir, wah kalau semua teman ke situ berarti saingan saya banyak. Oh. Gitu kan. Berarti saya belum tentu masuk nih saya kalau ke situ. Iya. Terus tapi kan Ibu ranking 1? Enggak. Tapi masuk dalam 10 besar di kelas itu kan. Nah, terus teman saya sebangku, ya udah kita milih tetangganya. Tetangganya gitu kan. Tapi apa sih di tetangganya udah nggak ada fakultas teknik. Ibu sebenarnya inginnya apa? Nah, aneh kan? Dulu saya itu inginnya masuknya ke arsitek.
Oh, ibu suka gambar? Itu justru aneh. Tapi saya punya, kayaknya bagus nih kalau di arsitek gitu ya. Orang bisa bikin ini, bikin itu. Saya mau belajar begitu gitu kan. Suka gambar sih nggak bisa. Saya mau milih itu. Tapi ternyata kan di sebelah itu nggak ada gitu ya. Di Unpad itu ternyata nggak ada jurusan itu. Terus yang ada di tetangga sebelah kan. Wah, nggak maulah ke situ saingan. Tapi yang di Medannya saya pilih, di USU itu ada, tapi nggak ada arsitek, tapi ada sipil ya. Jadi saya milih ke sana pilihan itu. Ini kalau yang di sini di Unpad ada pilihan apa? Nggak ada teknik juga kan. Terus teman saya sebangku, ini nih ada jurusan bagus nih, geologi. Apa? Kata saya teknik geologi kan namanya. Gitu karena kan, teknik ya. Teknik gitu. Tapi itu belajar apa? Paling kayak bumi antariksa, kita belajar bumi kayak gitu kan. Ya udah milih situ aja, kayaknya nggak ada orang milih ke situ dari kelas kita gitu. Terus teman saya sendiri juga, kalau saya sih milihnya ke Jawa karena orang Jawa gitu ya. Jadi dia dua. Ya udah saya bismillah milih eta gitu ya. Itu PMDK ya dulu istilahnya. PMDK istilahnya namanya ya kan. Milih eta ya jadi ya udahlah. Dan ternyata memang mungkin rezekinya ke situ. PMDK ya ibu PMDK, berarti masuk teknik geologi. Jadi masuklah seperti sekarang. Nah itu kondisi tahun 85 waktu ibu masuk. Proporsi perempuannya berapa mahasiswi? Satu angkatan itu waktu saya kita ada 35 orang ya, hanya bertiga. Oh, panggelisna artinya. Ya, jadi yang 2 orang teman ibu yang perempuan tuh di mana sekarang? Yang satu dulu dia orang Sumatera juga ya, orang Palembang. Terus yang satu lagi orang Makassar. Wah, orang Bandungnya nggak ada ya? Nggak ada orang Bandungnya. Justru banyak orang luar, kalau zaman saya dulu banyak orang luar Jawa ya gitu, satu angkatan itu. Jadi, bertiga itu, terus yang pertama yang teman saya orang Makassar ini, tahun kedua ikut orang tuanya pindah ke Australia gitu ya. Jadi dia pindah. Teman saya yang ketiga, yang satu lagi yang orang Palembang ini, dia itu senengnya olahraga gitu ya, seneng outbound, seneng menwa, seneng sepak bola dan sebagainya. Jadi dia seneng outdoor banget mainannya. Jadi dia sama teman-teman itu pada waktu itu sedang ikut naik ke Gunung Leuser ke Aceh. Tapi terkena bencana ya, waktu itu mereka sedang menyeberang sungai, terkena banjir bandang. Oh, jadi apa? Meninggal? Beliau meninggal di situ. Waktu masih mahasiswa atau sudah lulus? Masih mahasiswa, jadi di semester 6 ya, baru sedang nyusun skripsi ya gitu. Nah itu jadi setelah itu ya saya sudah makin langka ya, cuma tinggal berdua ya? Sendiri gitu ya. Jadi masih ada kontak sama teman yang di luar itu? Masih, sampai hari ini kan dia sudah selesai, terus kembali ke Indonesia sempat kerja, terus sekarang sudah menetap jadi warga negara Malaysia ya, karena nikah sama orang Malaysia gitu. Tapi sampai hari ini kita masih ada komunikasi. Iya, kebayang soalnya Bu, ibu kan minoritas banget ya. Nah sekarang kalau melihat perkembangan jumlah mahasiswa perempuan di geologi gimana? Cukup signifikan sekali peningkatannya. Sekarang berapa kira-kira rasionya, proporsinya? Mungkin bisa bilang 1:4 ya. Oh, udah bertambah. Dulu ibu 1:10 ya? Lebih malah ya. Iya. Malah kalau dulu sebelumnya ada satu angkatan tuh nggak ada perempuannya. Atau hanya satu angkatan perempuan. Iya, makanya saya tuh suka kagum ya, terus terang aja kalau pada perempuan-perempuan di FTG terus terang aja gitu ya, karena ya itu stereotip yang saya bayangkan FTG itu kan membutuhkan fisik ya, betul. Tantangan pada saat pendidikannya harus sering keluar dan seterusnya lah. Tapi bisa survive bahkan menjadi guru besar. Nah ini yang saya ingin ketahui juga. Kemudian apa respon orang tua ketika diterima di geologi Unpad waktu itu? Alhamdulillah kalau orang tua saya, karena kan silakan. Sesuai, yang penting di Bandung. Pulang ke Bandung. Yang penting Bandung, gitu. Mau belajar apapun gak dibatasi. Nah gitu, jadi karena kakak-kakak saya sebelumnya juga gitu, lulus SMA ternyata keterima pulang gitu ya. Jadi pada ngumpul di Bandung kakak juga? Ya, sekarang semuanya sudah di Bandung ya. Nah, jadi semuanya dulu gitu. Jadi begitu saya lulus, terima geologi, alhamdulillah. Berarti bisa pulang berangkat gitu. Iya. Tapi memang respon keluarga yang lain, sepupu-sepupu atau kakak-kakaknya bapak, paman gitu. Yang marah. Kenapa? Bapak, katanya. Ini terbalik cina ima kolot teh gitu ya istilahnya. Masa cina anak perempuan kuliahnya ke yang begitu-begitu. Justru yang anak laki-laki, kebetulan waktu itu kakak saya yang laki di atas saya, dia pulang ke Bandung, ke Jakarta, bukan di Bandung karena diterima di Jakarta, dia sekolahnya pariwisata. Terbalik ya. Dibalik cina eta mah iya cina. Terus bapak saya enteng aja.
Nyapkeun we bae da eta budakna nu hayang kadinya. Da manehana nangke nu ngalaman cenah kumaha keun we kan mun teu kuat teh mangke ge pindah sorangan. Iya. Nah, ketika Ibu masuk kan itu barang baru ya. Betul, Ibu juga tidak mengetahui betul seperti apa. Nah, gimana tuh dinamika waktu kuliah tuh gimana? Ya betul ya, kaget ya. Tapi satu yang mensupport menyemangati saya untuk terus di geologi, ternyata begitu saya ke Bandung, ketemu kan dengan saudara-saudara yang udah lama gak pernah ketemu, terus ada yang datang, Gak, bagus kamu di geologi, kan aku juga di geologi, sepupu saya kebetulan, beda dia angkatan 83 ya. Beda 2 tahun ya. Enak gak, bener masuk geologi, emang enaknya apa kata saya, resep pokoknya nama jalan-jalan wae. Iya. Bener kata saya, kan saya seneng ya traveling gitu, bener sok we, jalan-jalan we, tapi nanti kalau masuk geologi, tong aku nya cenah boga sepupu di dia. Itu di Unpad juga ya kakak? Di Unpad juga sama kakak kelas saya. Tapi tong aku ya engke punya sepupu di sini atau nya saudara di sini. Kenapa? Ya pokoknya mah jangan aja gitu. Dan mun ngaku juga mulai ada yang percaya cenah ada kamu mah di Medan. Ya, ternyata kalau dulu kenapa kan masih zaman ospek ya kalau Iya. Dan ospeknya keras ya? Nah, itu jadi kalau tahu ada saudaranya itu makin makin disese. Itu yang disuruh ngospeknya gitu dulu tuh. Jadi akhirnya sampai sepupu saya itu lulus nggak ada yang tahu kalau itu sepupuan sama saya gitu loh. Ospek paling kejam apa Bu zaman Ibu? Diapain? Mungkin karena kita fisik ya tadi harus banyak, karena kan pekerjaan kita nanti banyak di lapangan ya. Jadi kita otomatis fisiknya harus kuat. Jadi push up, sit up. Betul, push up, sit up. Tapi kalau untuk perempuan tentu nggak push up ya. Jadi kayak jongkok naik turun gitu ya. Kemudian kayak ngerondang gitu ya di jalan atau apa. Sama jalan jongkok misalkan. Karena ternyata itu tuh semuanya ada fungsinya. Kalau kita benar-benar bekerja di bidang geologi ya, misalkan suruh jalan jongkok gitu ya. Apa untungnya sih kita disuruh jalan jongkok waktu di ospek itu. Padahal begitu kita masuk bekerja, kita harus masuk ke goa atau apa. Harus jongkok, harus jalan jongkok. Dan kadang-kadang kudu ngerondang. Iya. Dan itu ternyata betul gitu loh ya. Iya. Tapi filosofi itu nggak dibilangin sama, disampaikan juga. Hanya mungkin waktu kita sedang di ospek kan. Gelesnya. Stresnya nu aya gitu kan. Sampai kasarnya dulu dibilang istilahnya jorok banget gitu ya. Dikeum kan di comberan gitu ya. Iya. Nah, kalau itu filosofinya apa tuh di comberan? Bisa jadi ada. Ada data bersih ya, kalau alam itu kan apa adanya ya. Atau apa dan mau nggak mau harus ke situ gitu ya. Iya. Kita kudu kejebur kan. Harus mau ya. Atau apa gitu ya. Dan ternyata itu sebetulnya ada semua filosofinya. Hanya mungkin pada saat penyampaian itu ya ke para yang sedang di OS ini tidak dijelaskan detailnya. Jadi seolah dia mah fisik we disiksa hukum gitu kan. Padahal sebetulnya itu semuanya ada manfaatnya gitu. Iya, sama ini kali ya, jiwa korsa ya, kebersamaan ya. Betul. Jadi memang di situ mungkin ya terpatri. Jadi kekompakannya itu mungkin luar biasa jadinya. Gitu. Itu zaman Ibu yang 30 orang itu lulus semua atau berguguran ada juga? 4 orang ya yang tidak terus ya. Di luar yang 2 orang pindah dan meninggal tadi ya. Ada 2 orang, 3 orang. Jadi yang perempuan itu pindah waktu pendidikan? Iya. Jadi Ibu tinggal satu-satunya tuh? Iya. Wah. Nah yang pindah pun dia tetap meneruskan geologi gitu. Iya. Oh, luar biasa Ibu jadi satu-satunya ya? Iya. Oke, jadi dan karena jumlahnya 35 itu pasti kompak banget ya? Iya, kompak banget. Jadi kalau istilahnya karena perempuan satu ya dan harus sering ke lapangan, harus apa. Saya terus terang ya waktu saya SMA itu saya nggak pernah ikut aktivitas outdoor, pramuka dan sebagainya. Malah sampai mungkin bisa disenserikan ya. Ikut pramuka nih SMA gitu ya. Kalau mau camping itu ditengokin saya tiap hari sama orang tuh. Ditengokin karena nggak pernah gitu ya ikut-ikut yang begitu. Begitu ke Bandung kan, ternyata pelajarannya pekerjaannya ke lapangan semua gitu, camping kemana. Akhirnya tadi karena jadi cuman tinggal sedikit ya kita perempuan itu dijaga banget kan ini sama teman-teman seangkatan. Jadi kalau kita pergi camping misalkan itu, dulu sering kita ke Tangkuban Perahu ya, ke situ Lembang gitu ya, camping. Kan di barak tentara tuh banyak gitu. Suka gini, perempuan di sebelah sana ya, kita yang laki di sebelah sini gitu. Kan sieun ya, kita coba ngomong cuma sendiri. Oh nggak boleh gitu, pokoknya itu pinggir-pinggir kita perempuan di tengah gitu, di tengah-tengah gitu kan. Padahal sieun alasannya mah ya. Alasannya gitu kan, nggak boleh gitu kan kita kompak gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya begitulah gitu. Iya. Yang berkesan apa Bu selama kuliah waktu itu? Paling betul ya. Jadi seperti kata sepupu saya ke geologi itu senang traveling itu ya. Jadi kita selalu menemukan sesuatu yang baru, tempat yang baru yang kita belum pernah. Yang paling berkesan kemana? Traveling waktu sekolah kemana?
Semua menurut saya berkesan karena itu. Tapi biasanya yang pertama kali yang berkesan biasanya. Yang pertama sekali ya waktu deket di ospek ya? itu. Oh, ospek. Waktu di ospek kemana coba? Kemana? Di Pangandaran. Oh, ke Pangandarannya kemarin kita. Tapi tidak panen lobster. Di Padaherang dulu. Padaherang. Oh ya, kelewatan ya. Kelewatan. Itu apa, jalan kaki nggak ke sananya atau pakai apa? Pakai bus dulu. Oh, pakai tapi bus. sebelum lokasi kita mungkin sekitar 2 kilo sebelum lokasi kita jalan turun. kaki. Jalan kaki bawa ransel gitu kan. Oh. Nah, itu. Berapa kilo tuh ranselnya? Ya rata-rata 5 kiloan lah, 5 sampai 10 kilo ya kalau laki biasanya. Kebayang ibu sendirian tiluan ya waktu itu. Terus yang paling berkesan di situ kan biasanya pas acara ospek itu ada acara jurit malam ya. Jurit malam itu jalan di kuburan sampai tengah malam. Iya. Oh, ada juga ditakut-takutin begitu. Ada gitu ya di geologi. Nah, kan saya lihat sieun ya yang itu komo, di mana suruh jalan ke kuburan hiji-hiji gitu. Padahal yakin pasti panitia teh kan ada di kanan sebetulnya ya. Sebetulnya mah. Nah, terus kalau dulu di geologi itu karena saking kompak ya, kalau acara ospek begitu, dosen dan tending alumni itu ikut. Datang ya. Hadir semua datang. Biasanya lebih kejam alumni. Nah, kalau alumni ya, tapi kalau dosen kan enggak. Mengawasi aja. Kalau dosen saya dulu, ada Pak Oman ya, udah pensiun bilang, Mega, kamu kan nanti mau lewat-lewat sana tuh. Iya Pak, takut. Tenang, jangan takut. Pokoknya mah cenah jalan ka mana, tuturkeun we eta jempol kaki hayangna ka mana, tuturkeun we eta. Gitu kan. Tuturkeun we, terus nanti mun aya nu bisik-bisik naon, antep we da eta mah pasti senior. Iya. Pokona mah kelurus we terus poek pan, tingali we itu aya bintang di luhur. Nah, tingalikeun we eta tuh. Pokona mah nepi api-api teu ngadengeun naon we. Iya. Nah, itu menyemangati gitu ya beliau gitu. Tenang. Iya. Nah, Ibu kalau kita rada loncat dulu ya. Sekarang Ibu melihat ya mahasiswa geologi sekarang dengan Ibu dulu gimana bedanya? Luar biasa ya, beda ya. Beda ya. Karena mungkin zamannya juga mungkin berbeda jauh 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu dengan sekarang. Karena sekarang berbagai macam fasilitas, aksesibilitasnya lebih mudah ya daripada kita. Jadi kadang-kadang, tapi saya suka miris juga kalau melihat mahasiswa yang sekarang. Kalau kita kan tadi mau ke lapangan itu, mau becek, mau apa, ya dibabal aja gitu ya. Jadi kalau sekarang itu ada becek sedikit, dia jalannya mipir. Mipir gitu. Padahal sepatunya sudah melindunginya, sudah lapangan ya. Sepatu bot gitu ya, pakai mipir gitu dia kan. Terus hujan gerimis sedikit, tring, semuanya langsung buka payung. Gitu kan. Kalau dulu mah Ibu pakai dilibasnya ponco aja. Ponco gitu ya. Kan, pakai ponco aja gitu kan. Nah, kalau sekarang mah udah pakai payung. Yang laki-laki juga sama pakai payung. Sekarang juga begitu. Kadang-kadang ya beberapa masih ada gitu ya. Nah, itu mungkin agak berbeda ya. Jadi fight-nya kurang gitu dibanding karena kalau dulu tadi kan ospek itu juga cukup ketat ya kalau dulu. Jadi ospeknya mending dibalikin lagi atau yang dulu ke sini. Ya, tapi sekarang kan sensitif ya kalau katanya melanggar HAM. Kita juga sekarang pola ospek juga lebih banyak ke arah edukasi ya, pembekalan ke karakter kepemimpinan, ke knowledge gitu. Mungkin tidak ke fisik ya, tidak. Jadi kalau fisik mah dianggap ya silakan masing-masing aja sesuai kemampuan masing-masing gitu. Iya. Kalau fisik. Sekarang tuh nerima berapa satu angkatan? Satu angkatan tuh 150-an ya. Iya, jadi naik 5 kali lipat ya dari zaman Ibu dulu ya. Betul. Dan animonya stabil atau meningkat? Sekarang kurang lebih tetap sama ya. Kita pasti selalu 1 banding berapa kira-kira? Kalau yang daftar bisa sampai 1000-an. 1000 diambil 150 ya, hampir 1 banding 10. Iya. Bu mau minum dulu atau enggak? Kayaknya udah masih dingin. Panas kayaknya. Ya. Cobi bismillah. Terima kasih. Isi ini mengurangi batuk mudah-mudahan. Nah, sekarang kita bicara tentang ini, Bu. Pilihan karir ya. Ibu kan menempuh. Ibu tepat waktu atau rada telat kuliahnya? Telat, termasuk 6 tahun ya. Harusnya 4 tahun ya? Harusnya 5 tahun kalau dulu. Oh, dulu 5 tahun. 156 SKS ya. Oh. Jadi kurang lebih 5 tahun ya. Kenapa tuh rada terlambat? Kenapa? Mungkin karena banyak kegiatan lapangan ya dulu ya. Oh, jadi persyaratan akademiknya lebih banyak. Lebih tinggi. Karena misalkan zaman saya dulu kuliah pemetaan lapangan itu masih di semester 5 itu kita dapat satu orang dapat coupling istilahnya ya. Coupling itu 5 kali 5 kilo. Luas ya. Nah, dan itu kebetulan dulu waktu saya dapatnya saya di Bayah ya, di Banten sana, di daerah Baduy. Jadi itu masih bingung ke lapangan itu dulu. Ya sesuatu yang aneh lah kan, bahasa Sundanya belum bagus ya dulu. Sementara kita ditaruh di Baduy, bahasa Sundanya yang tapi mereka juga sama Sundanya tidak gitu ya. Tapi kan aksesibilitasnya masih jauh lebih dari sekarang ya, kurang
Jadi Ibu tinggal di sana untuk bisa di sana, menyelesaikan kurang itu. lebih 3 minggu ya, di rumah warga gitu, seperti itu. Dan kemana-mana kan aksesnya harus jalan ya, kalau dulu belum banyak akses jalan seperti sekarang. Itu dulu semester 5. Kemudian di semester 7-8 itu kita pemetaan lanjut istilahnya ya, itu semacam semi skripsi ya. Itu dapat couplingnya lagi 10x10. Lebih luas lagi. Dan itu semua kan harus dikerjakan sendiri. Itu teh pakai apa pemetaan tuh? Jadi harus jalan gitu atau gimana? Iya, kan kita lihat singkapan batuan, lihat apa, mengukur data segala macam, ngambil sampel gitu ya. Itu sendiri kan 10x10 itu. Semua orang dapat sama, mau laki perempuan nggak ada beda. Nah, jadi kalau di situ yang agak lambat itu, karena kan kita nggak mungkin berangkat sendiri, nunggu temen yang nganter gitu ya. Dan dulu sih, jadi kadang-kadang alasan juga saya, sendirian mah nggak berani. Jadi kalau ditanya pembimbing, kenapa nggak pergi ke lapangan? Cari alasan aja biasa. Ya nggak punya palu Pak, belum dapat pinjam palu gitu, belum dapat kompas. Nih kasih pinjam, kasih gitu ya. Udah nggak bisa ngeles lagi ya, harus berangkat. Saya itu alhamdulillah mager banget itu almarhum ya. Nih kasih palu, aduh, kompas juga ini. Mau apa lagi gitu ya? Nanti lihat saya belum pergi juga. Kok belum pergi juga ini? Nggak ada yang nganter Pak, takut kalau sendiri yang nemenin. Kan satu dosen biasanya 4 atau 5 orang bimbingannya ya. Nah itu teman saya nih yang kena sasaran. Kebetulan sekarang salah satunya jadi dosen juga, teman saya Pak Agus Didit. Itu temenin dulu, pergi sana, nanti baru ke tempat kamu, gantian. Jadi sana dulu. Tapi kebetulan lokasinya berdekatan? Selalu, biasanya kalau satu pembimbingan jadi berdekatan. Jadi bareng-bareng berangkatnya, sana berangkat gitu kan. Nah itu kadang-kadang itu belum pernah berangkat gitu ya, jadi masih belum berangkat. Kok belum berangkat juga? Alasan apa lagi gitu. Jadi alasan yang saya pikir paling vital, belum ada biaya Pak, kan gitu ya, kan harus biaya hidup sendiri segala macam, belum ada biaya Pak. Wah alasan aja, nih dikasih. Sampai begitu. Dulu pembimbing saya itu begitu ya. Ya kalau udah gitu kan mau apa lagi, akhirnya berangkat. Nah terus kan kalau itu selesai gitu ya, tapi di geologi kan masih ada satu PR lagi Pak untuk skripsinya waktu itu. Nah kalau dulu kan biasa ingin minatnya di perusahaan apa, tapi ternyata kan kesempatannya agak jarang ya, jadi nunggu lama. Sampai akhirnya ya udah skripsinya yang di daerah lapangan sendiri aja. Jadi skripsinya kalau waktu pemetaan lanjut kemarin saya di Sumedang, yang sekarang sudah tergenang nih jadi bendungan Watu ya. Iya di situ. Jadi bukti pekerjaan saya itu udah nggak ada. Hilang ya. Tapi kalau yang bukti skripsi itu di kota Majalengkanya sendiri ada tentang batuan beku ya. Nah di situ akhirnya ya udah di situ aja yang deket-deket. Jadi biar sekalian ke lapangan gitu kan. Nah akhirnya tapi tetap aja agak lama juga ya. Jadi sampai 6 tahun itu. Dan tapi itu, umum ya waktu itu Mah ya kalau gitu. Dulu sih rata-rata segitu tuh, termasuk yang cepat juga saya. Jadi itu termasuk lulusan keberapa saya ya? Waktu itu dari angkatan itu, ya. Dari satu angkatan itu mungkin ke 7 apa ke 8 gitu ya. Sampai hafal ya urutannya. Karena sedikit kan. Karena sedikit gitu ya. Jadi kalau sekarang gimana kelulusan tempat waktunya? Kalau sekarang rata-rata mahasiswa sekarang ya relatif rata-rata 4 tahun selesai. 4 tahun karena kurikulumnya juga kan sekarang ada 144 ya. Sama tadi kewajibannya berkurang ya. Kewajiban pemetaan pendahuluan itu kalau dulu sendiri-sendiri. Sekarang kelompok. Itu kelompok. Dan luasannya juga hanya 2 kali. Berkurang. Tapi tetap masih harus ini atau pakai remote sensing atau apa itu enggak? Itu mah harus ya. Terus kalau yang lanjutnya yang tadinya 10x10 sekarang maksimal hanya 7x7, masih perorangan sih tetap. Tapi itu dianggap tidak mengurangi kompetensi ya, masih oke ya? Segitu masih oke. Masih, karena kan yang penting dia kemampuan untuk bisa mengerjakan itu. Dan kalau dulu kan itu bukan mata kuliah, bukan bagian dari mata kuliah ya, jadi seolah-olah itu memang semi skripsi gitu ya. Jadi bisa selesainya setahun, bisa 2 tahun yang di pemetaan. Jadi paralel dengan kuliah? Ya, kalau yang sekarang skemanya pemetaan itu inline dengan semester. Jadi harus selesai di semester itu. Iya, jadi lebih terstruktur ya. Tidak ada alasan gak punya uang. Betul. Karena dan tidak ada alasan bentrok kuliah. Tidak ada alasan ya, tidak ada alasan tidak ada alat ya. Lapangannya kita tempatkan nanti dia di akhir. Atau kita di tengah-tengah itu ada namanya kegiatan pekan kemahasiswaan ya. Nah, dalam pekan kemahasiswaan itu mereka bisa melakukan kegiatan lapangan gitu. Jadi kuliah nggak ada, jadi kayak dipindahkan ke asinkronus ya. Iya. Apalagi sekarang ya, di era pandemi lebih fleksibel ya. Jadi itu lebih mudah, hanya memang 2 tahun kemarin, apalagi pas pandemi tinggi, ke lapangan itu menjadi opsional. Jadi mereka disarankan pakai data sekunder. Oke, itu bisa ada akses ya? Jadi kan kalau kita kan karena tiap tahun 100 mahasiswa ya. Oh iya, ada data yang lalu. Coupling yang lama. Iya. Nah, jadi oleh prodi mahasiswa diberi akses dia couplingnya mana. Ini data yang angkatan sebelumnya, data mentah yang kita kasih, dia olah gitu. Nah, tapi kalau memang anaknya mau ke lapangan,
dipersilahkan, tapi dengan prokes ya. Ya. Jadi memang kemarin ada yang ikut, ada yang ke lapangan, ada yang enggak gitu. Iya. Seperti itu bisa berjalan. Nah sekarang ini Bu, dulu waktu Ibu lulus tuh pilihan kerja itu paling banyak apa? Tetap ya, kalau dari dulu itu yang tetap tinggi peminatan itu di migas ya, di sektor migas ya. Karena kita mungkin di bidang industrinya migas cukup menjanjikan ya. Dari segi kesempatan dan juga salary. Nah itu sebenarnya maksud pertanyaan saya, kenapa Ibu nggak ke situ gitu? Ya. Padahal lulusan ke-7 di angkatan, kenapa tuh? Saya nggak terlalu minat ya ke situ, karena kebetulan dari masih kuliah pun tadi pembimbing saya kepala lab di Petro ya, yang sekarang saya juga jadi lab Petro, jadi lebih banyak ngurus batu ya, lihat batu, lihat mineral gitu, lihat emas, lihat apa gitu kan. Menarik menurut saya, batu yang di luarnya jelek, hitam, butek. Padahal gitu dalamnya Kalau di dalamnya bernilai. begitu kita lihat di bawah mikroskop, wah warna-warninya luar biasa ternyata. Yang butek kita analisis, oh ternyata ada emasnya, ada intannya gitu ya, ada peraknya gitu ya. Yeah. Kalau minyak mah kan lengket-lengket ya gitu. Jadi saya dulu nggak terlalu minyak lah. Dan makanya saya juga dulu asisten ya di lab itu gitu ya. Jadi lebih tertariknya ke situ. Oh gitu, iya. Tapi kenapa jadi dosen? Nah kalau jadi dosen sebetulnya bukan pilihan juga ya. Oh, Ibu tidak memilih? Tidak, jadi Yang milihin siapa? jadi waktu saya lulus nih, lulus setelah 6 tahun ya, mulai nyari kerja kan. Kemana tuh Ibu? Kan saya bidangnya ke mineral ya. Ya. Pasti carinya saya ke mining ya. Cuman sayang sekali memang pada era dulu saya lulus itu di tahun 90-an itu ya, 91 saya lulus. Itu kan masih sedikit akses untuk perempuan kerja di tambang. Oh gitu ya? Ya waktu itu Malah bukannya makin langka makin bernilai Bu? Karena kan dari segi safety mungkin mereka mikirnya ya. Karena kan kalau di tambang umumnya banyak laki-laki. Dan itu keras gitu ya. Jadi mereka mengkhawatirkan safety untuk saya di antara lingkungan para penyamun kan. Iya. Perempuan di sarang penyamun kan kasarnya. Jadi nah itu agak berat. Jadi dulu tuh kalau melamar pekerjaan cepat itu dapat responnya. Mohon maaf untuk saat ini kami belum menerima wanita gitu ya. Nah, banyak yang begitu gitu ya. Kalau kita ke mining, tapi kalau bidang non mining biasanya enggak, karena kayak di migas lebih banyak biasanya di office gitu ya, tidak langsung ke itu. Tapi saya merasa karena sudah enjoy ada di lapangan, jadi saya merasa lebih enak di situ, makanya saya daftar. Nah selama belum dapat pekerjaan itu, kalau dulu kan dosen geologi mah banyak proyek ya. Iya. Nah, terus saya membantu selama menunggu itu, membantu sama pembimbing itu bukan? Iya, sama pembimbing saya ada proyek-proyek saya bantu aja selama setahun itu, dan saya suka nyimpan aja dokumen lamaran saya kemana nih, satu paket lengkap di laci gitu. Oh iya, jadi udah siap ya lampirannya ya? Di kampus itu gitu kan. Nah pas ada bukaan dosen gitu ya, pembimbing saya ini, udahlah kamu lamar aja jadi dosen. Masukin ya ini lamarannya, kan udah ada, saya cuma tinggal bikin rekomendasi, kata beliau. Waduh, kata saya, kan saya emang nggak bakat jadi dosen. Kan selama ini kamu udah jadi asisten, pasti adalah biasa bakat. Terus saya tanya orang tua, ditawarin sudah jadi dosen gimana? Ibu saya dengan surat, senang ya? bagus, jadi kamu nggak kemana-mana. Kata beliau kan, ya udah daftar. Dan alhamdulillah ya waktu itu kan banyak saingan ya dengan kakak-kakak senior saya yang daftar. Berapa tuh yang daftar tuh untuk posisi itu? Ada sekitar 6 apa 7 ya waktu barengan saya. Untuk merebutkan satu ya? Ya. Dan mungkin saya juga nggak tahu ya waktu itu karena belum ada dosen perempuan di FTG. Oh iya, berapa tuh ada dosen perempuan berapa di FTG waktu itu? Waktu itu hanya ada Ibu Lia ya sama Ibu Win. Jadi 2 dari berapa dosen tuh? Dulu waktu mungkin itu? Sekitar 30-an ya. Jadi kan langka juga. Kalau sekarang berapa dosen perempuan di dosen FTG? Perempuan kita punya 9 ya. 9 dari 40-an? 53. Dari 53 ya, nambah dikit ya? Nambah dikit lah ya gitu ya. Jadi alhamdulillah saya diterima jadi dosen waktu itu. Jadi itu Pak Agus Didit bersaing juga atau beda? Dia termasuk karena tadi kan bantuin saya dulu. Ternyata ya. Bantuin saya dulu. Jadi dia belakangan kan lulusnya. Jadi waktu malah setelah saya jadi dosen, dia baru sidang kan gitu ya. Jadi saya ikut semacam menguji kan gitu ya. Oh ya? Waduh. Nah jadi seperti itulah. Tapi ya luar biasa lah dedikasinya beliau ya. Ada teman ya. Iya. Teman ya udahlah. Sekarang satu tim ya. Lady first gitu kan. Luar biasa. Apalagi kalau naik sepeda Bu, beliau pasti akan mensupport Ibu. Nah kemudian setelah diterima jadi dosen, terus pilihan sekolah gitu ya. Iya, yang kayak gitu gimana tuh? Nah kalau pilihan sekolah, jadi alhamdulillah ya saya dibina oleh
dosen saya, pembimbing saya. Namanya siapa tadi belum disebut? Almarhum Pak Prawoto ya. Oh, Pak Prawoto. Dan kebetulan beliau itu tidak punya anak ya. Jadi merasa ke anak gitu. Oh iya. Sampai hari ini alhamdulillah saya masih tetap ke ibu gitu ya. Bapaknya sudah ada, tidak ada, saya masih tetap komunikasi, berkunjung ke rumah ibu gitu ya. Jadi seolah-olah saya tuh anak gitu ya. Iya. Jadi beliau, nah dengan beliau itu menyarankan kan, ya udah sekolah. Wah nanti kalau saya sekolah kan nanti bapak nggak ada yang bantu di labnya. Waktu itu di lab saya, beliau, saya dan ada Prof Ildrem. Satu lab kami. Nah Prof Ildrem itu sedang sekolah waktu itu. Kan Pak Ildrem belum pulang, masih sekolah di Prancis. Kalau saya pergi nanti bapak siapa yang bantuin? Oh gampang saya mah, nanti aja. Yang penting kalau ada kesempatan kamu ikut sekolah, ikut daftar. Nah di 95 itu ada kesempatan, dulu Unpad ada beasiswa SUDR ya. Pak Kuswaji ya? Ya betul, dengan beliau kan kesempatan saya mendaftar. Akhirnya alhamdulillah saya bisa berangkat ke Belanda gitu ya. Nah waktu tadinya saya mau ke Australia. Tapi nggak ada masalah apa waktu itu, nggak jadi berangkat ke Australia karena SUDR mau di mana aja universitasnya silahkan. Jadi saya coba lamar di Belanda karena kebetulan dulu senior saya yang sudah kuliah di sana. Enggak, kesini aja. Di sini ada namanya jurusan yang senangnya kamu. Namanya mineral eksplorasi. Iya. Saya daftar ke situ dan bener kan. Jadi ternyata tentang eksplorasi ke tambang tadi. Kuliahnya gitu kan. Saya di sana 2 tahun, alhamdulillah. Dan pengalaman yang luar biasa menurut saya waktu itu karena Belanda kan negara kecil ya, dekat laut. Objek geologinya kan datar-datar aja ya. Tapi ternyata selama kuliah itu filternya ke luar negeri ya. Oh ya, Eropa daratan ya? Betul, Eropa darat gitu. Dan yang menurut saya ada pengalaman yang sangat menarik waktu saya sedang kuliah di sana. Kita sama seperti waktu saya di S1 dulu ada pemetaan gitu ya. Nah kalau itu namanya kita eksplorasi. Eksplorasi seperti kita mau buka usaha tambang atau dari nol gitu ya. Ya, luasannya berapa tuh ada? Nah kalau waktu itu lupa, jadi mereka ada kerjasama dengan proyek perusahaan. Oh itu ada proyek ya, basisnya jadi proyek. Perusahaan apa punya konsesi sekian, kita suruh mengerjakan. Nah jadi kami satu angkatan itu dapat ini dong, dapat honor dong. Betul. Dan tempatnya tapi waktu itu di mana coba? Di Portugal. Wah. Ketemu Ronaldo ya. Di Portugal. Nah, tapi waktu itu kondisi Indonesia dengan Papua. Oh iya, Timor Leste. Timur itu kan sedang panas. Sedang panas-panasnya yang mau lepas ya. Nah, jadi waktu saya datang ke Portugal itu saya udah diwanti-wanti. Hati-hati. Ya, nanti kamu jangan ngaku orang Indonesia. Bilang kamu dari Holland. Tapi kan paspor saya Indonesia ya. Jadi, ke lapangan itu kita satu tim bertiga gitu, pagi di drop sama pembimbing gitu, kerjain apa, nanti sore dijemput gitu. Nah sekali waktu kita agak telat dijemput sama pembimbing ini. Jadi nunggu di pinggir jalan gitu ya, sesuai janji tempat penjemputan. Kita udah lama, mungkin biasa ada yang patroli gitu ya, polisi. Ini kayaknya ini anak bertiga di situ terus gitu, ngapain? Yang 2 lagi dari mana? Yang 2 lagi satu teman saya orang Filipina, satu lagi teman mirip-mirip. Yang Filipina ya, sama perempuan kebetulan. Satu lagi teman saya orang Ethiopia. Oh itu beda. Beda ya, hitam gitu kan. Terus akhirnya dia berhenti kan, ngomong apa kan? Marti ngomongnya bahasa Portugal ya. Kita bilang not understand pura-pura gitu ya. Padahal teman saya yang orang Filipina ini ngerti, bisa. Dia bahasa Spanyol kan. Ya betul. Terus dia bisik-bisik, Mega, itu teh cenah. Hati-hati kamu jangan bilang-bilang Indonesia ya. Dia nanya kenapa kita, dari mana kita, dari mana. Pokoknya bilang aja dari Holland ya gitu kan. Sampai mau diangkut itu kita sama polisi gitu ya, karena dianggap mencurigakan gitu. Udah mau disuruh naik. Gak minta paspor ya, untungnya. Untung kan. Pas kita mau diminta naik ke mobil, alhamdulillah keburu datang nih profesor kami yang menjemput ya. Langsung, ini student kami gini. Langsung, ya harus nanti lagi jangan seperti ini gitu ya. Tapi setelah itu kan pokoknya ya kalian awas, hati-hati, paspor jangan diperlihatkan, terutama kamu Mega gitu ya. Nah itu sekali waktu kita field trip, dari situ kita mau ke Spanyol gitu ya, pindah jalan darat kan. Pas ke Spanyolnya aman, pas mau balik lagi ke sana kan di border nih periksa. Sampai pembimbing saya gini, wah hati-hati ya Mega kalau nggak bisa kamu ya. Malah waktu pertama datang ke Portugal itu masih di pesawat sebelum landing, pembimbing saya sampai bilang gini, Mega, kamu kalau di bandara nggak lolos di imigrasi,
ternyata harus pulang, Yeah. ini uang, Oh. kamu pulang lagi tiket beli sendiri, sampai di begitu kan Pak? Itu ya karena sedang genting itu kan, jadi betul-betul lah diinikan. Tapi alhamdulillah kita 1 bulan waktu itu di Portugal itu. Ya, jadi kemarin tadi itu lewat ya, bisa lewat, ya? Yang itu juga jadi nggak dipermasalahkan ya? Nggak dipermasalahkan karena tadi yang diperlihatkan kita rombongannya dari Belanda ya. Iya. Nah ini waktunya nggak terasa nih, belum bicara geosite geoparknya ya. Nah ini titik baliknya kapan Bu? Sehingga Ibu kok jadi ke geopark dan jadi branding Unpad untuk geopark. Tapi ini ingin tahu dulu geosite itu apa? Oke ya, geosite itu kalau secara definisi itu adalah situs ya atau objek minatan, titik-titik minatan yang berhubungan dengan geologi, biologi ataupun budaya gitu ya, yang di dalamnya itu berhubungan satu dengan yang lain, keterkaitannya dengan proses atau evolusi geologi terutama gitu. Dan itu satu kawasan bisa menjadi satu kawasan deliniasi. Nah itu kan kalau saya kaitkan dengan pendidikan S2 belum ke arah situ ya, belum ya? Belum. Nah jadi kelihatannya S3-nya Ibu ke situ ya? Atau enggak juga? Di Hokkaido tuh belajar apa Bu? Belajarnya masih ke mineral eksplorasi. Oh, jadi itu kayak ilmu murninya atau gimana? Ilmu terapan itu? Ya, jadi itu lebih ke resource ya. Ke sumber dayanya. Kalau ini kan sudah rada ini ya, multidisiplin ya. Jadi nah, kalau S3-nya saya lebih ke resource-nya, sumber dayanya ada apa saja terutama ke geologi tadi. Nah, titik balik saya ke geopark ini setelah saya lulus S3 2004 ya, saya pulang 2004 dari Jepang itu 2005 fakultas itu punya kegiatan kerjasama dengan Dinas SDM Provinsi Jawa Barat yang mau bikin deliniasi untuk penetapan cagar geologi di Jawa Barat. Dulu tuh geopark belum dikenal ya istilahnya. Jadi sebenarnya cagar geologi. Cagar geologi itu geosite bukan? Bukan. Oh beda lagi. Jadi itu mah satu kawasan yang dianggap objek geologinya yang sangat langka, sangat unik, yang harus kita jaga, kita konservasi. Jadi ditentukan seperti kayak cagar alam lah, gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi waktu itu meminta untuk melakukan kajian. Nah, karena saya masih fresh baru pulang ini, dan yang diminta oleh Pemda itu daerahnya adalah Ciletuh itu salah satunya. Ciletuh dan Gua Pawon dulu ya, ada 2 lokasi. Nah, Ciletuh. Nah, karena kalau Ciletuh secara geologi kan batuannya lebih ke petro ya. Dan kalau petro kan dari bidangnya saya. Dan yang ditunjuk jadi leader kegiatan itu adalah pembimbing saya tadi. Lab itu almarhum Pak Parwoto. Jadi otomatis saya dibawa kan, ikut. Kamu baru selesai pulang, ayo ikut. Pak Ildrem udah pulang juga? Pak Ildrem sudah pulang juga. Tapi Ibu yang diajak gitu? Saya yang diajak karena lebih junior gitu ya. Sambil belajar kamu katanya. Jadi saya dibawa itu ke Ciletuh. Yang waktu itu wah daerahnya Pak, aksesnya luar biasa gitu ya. Belum sebagus seperti sekarang. Dan harus mengelilingi cari objek potensinya. Jalan yang sekarang bisa dilalui nggak? Bisa, tapi kayak tanjakan dini gitu gimana dulu? Itu belum ada. Belum ada ya. Dulu. Jadi yang lama yang lewat Waluran gitu ya, jalan yang ada. Dan itu jalannya kayak kubangan sapi gitu ya. Masih jelek lah begitu ya, banyak rusaknya. Dan itu 2005 ya. Jadi berapa jam Ibu kalau ke Ciletuh waktu itu? Bisa 10 jam sendiri gitu ya. 2005 Pak itu mulai kajian. Dan kajian itu kita selesai sampai 2007. Selesai sampai bisa. Tapi timnya hanya geologi atau geologi aja. Yang lain-lain hanya geologi aja temanya kan. Dan itu 2007 selesai saja kajian itu. Biasa ya pemerintah ditaruh aja gitu ya, tidak ada follow up apa-apa. Dan cerita geopark ini baru dimulai di Indonesia 2007, 2008. Itu program UNESCO kan ya? Belum. Belum. Jadi waktu itu belum UNESCO ya. Jadi hanya kegiatan mereka sudah diakui oleh UNESCO. Jadi dulu negara-negara Eropa yang pertama menginisiasi dan ada Cina ya. Nah mereka sudah punya geopark kalau di negara-negara Eropa. Disebutnya geopark? Ya kalau di Eropa. Jadi geopark mulai lahir tahun berapa tuh istilah geopark? 2001 ya. Udah ada. 2001 itu di Eropa. Dan mereka yang sudah mulai menginisiasi. Jadi sudah ada beberapa geopark di Eropa dan Cina. Nah kemudian mereka bertemu lah gitu untuk membuat satu asosiasi perkumpulan geopark. Berdirilah waktu itu namanya Global Geopark Network. Nah si asosiasi ini kemudian soan lah istilahnya ke UNESCO ya, ada kegiatan organisasi seperti ini, terus akhirnya direkognisi kegiatan itu oleh UNESCO gitu. Jadi belum bagian program UNESCO ya, itu akhirnya berkembang terus yang dulunya negaranya hanya cuma 15 orang pesertanya berkembang sampai jadi 100 sekian. Indonesia bergabung mulai kapan? Indonesia itu 2009. 2009 pertama Batur ya kita itu 2009. Nah di situ saya mulai teringat geopark Ciletuh itu pada saat
bukan Pemda ya, Pemda bekerja sama dengan Badan Geologi. Badan Geologi melakukan sosialisasi ke Pemda Sukabumi salah satunya. Itu setelah ada geopark yang lain ya. Jadi geopark pertama di Indonesia apa? Di Batur. Itu tim dari mana tuh yang bantu? Badan Geologi dulu. Oh, jadi belum melibatkan akademisi waktu itu? Belum ya. Ada sih sebetulnya ya. Kemudian kita yang mulai terlibat itu di Merangin, Jambi. Oh, di Jambi malah ya? Jambi itu teman-teman ya seperti Prof Nana, Mas Sapari itu ikut di sana di tim Jambi ya. Saya belum ikut di situ gitu ya. Karena saya dulu masih mengerjakan yang Ciletuh yang untuk heritage. Jadi paralel ada kegiatan ya? Ada kegiatan yang lain. Nah, kemudian akhirnya mereka mensosialisasikan ke Sukabumi bahwa Sukabumi punya nih potensi untuk dijadikan geopark seperti di yang lain gitu. Karena waktu itu yang sudah jadi di nasionalnya ada Batur yang sudah UNESCO, kemudian ada Merangin ya. Kemudian ada Gunung Sewu. Gunung Sewu waktu itu. Sama Rinjani sedang diinisiasi juga. Nah, jadi 2013 itu mereka baru mulai ya sosialisasi lah di Pemda dan alhamdulillah Pemda menyambut ya. Tapi waktu itu yang diusulkan Badan Geologi itu Geopark Parahyangan. Namanya? Ya, cukup luas. Jadi ada 3 kawasan. Oh, 3 kawasan. Satu kawasan sekarang yang Sukabumi, kemudian Bandung Utara, dan satu lagi Pangandaran, Tasik gitu ya. Jadi 3 ini jadi Geopark Parahyangan gitu. Iya. Nah, terus Pemda ngapain kami ke sana jauh-jauh? Ya udah kami mau yang fokus saja di situ ya. Kami mau bikin kajian, siapa yang bisa bantu? Gitu, mereka tanya. Terus Badan Geologi kan tahu Unpad itu Unpad sudah ada kegiatan, diraih aja diajak kerjasama kolaborasi. Nah, terus kami dipanggil gitu ya 2014 itu dan ternyata Bio Farma waktu itu ada kegiatan CSR mereka di sana pembinaan. Kita duduk bersama untuk membackup. Akhirnya 2014 lah mulai inisiasi Geopark itu. Iya. Nah itu gimana Bu ceritanya perjuangannya? Ya perjuangannya luar biasa ya. Tapi waktu itu ya Pemda maupun Bio Farma sangat luar biasa mendukung kita ya. Jadi all out lah mereka. Kita harus ikutkan. Jadi 2014 itu kita sudah ikut presentasi Pak di acara Global Geopark Network Conference itu. Itu Indonesia bergabung tahun berapa? Kalau di situ kalau yang sebelum-sebelumnya sudah jadi Geopark mereka sudah ikut di situ. Oh sudah, ya. Kecil itu kan belum nih. Oh belum baru mau inisiasi. Iya. Baru mau. Tapi dia diberi kesempatan bicara ya? Kan itu mah ikut ya. Terbuka. Kita terbuka. Boleh daftar. Akhirnya kami berangkat gitu kan. Nah teman-teman yang sudah ada sebelumnya jadi Geopark itu sempat ya bertanya. Apa itu? Di mana itu Ciletuh gitu? Masa itu yang kayak apa tuh Ciletuh gitu belum tahu kan. Jadi saya paparkan di situ nih kayak begini. Bagus ya. Soalnya belum ada Instagram ya waktu itu. Oh ya bagus ya gitu kan. Akhirnya ya sudah gitu mulai detail lah gitu. Jadi di backup segala macam sampai di 2014 tuh kita ngundang Presiden Asia Pasifik ya Geopark untuk ngasih masukan. Jadi berkunjung ke sana. Ke Ciletuh ya, ke Ciletuh. Kalau timnya kan harus ini ya, lintas disiplin Bu ya? Betul. Waktu itu sudah mulai masuk yang lain-lain atau masih geologi? Masih geologi terutama ya, masih terutama geologi. Tapi kan kemudian kita mulai mensonding di Unpad ya waktu itu dengan masih Pak Rektor yang lama sangat mensupport kan. Yang ada program ALG gitu untuk kajian karena tadi kalau Geopark kan harus ada 3 kajian bio, biologi, culture, betul. Jadi waktu yang pendukung di bionya itu Prof Eri. Prof Eri Novia. Kajian biodiversity, kemudian Prof Cece untuk kajian budaya. Iya. Kita berkolaborasi lah jadi masing-masing. Jadi ALG itu ya yang ikut mensupport. 3 ALG ya. 3 ALG minimal kan gitu ya waktu itu. Jadi cukup inilah mensupport gitu. Jadi karena ternyata untuk mengajukan nasional dan ke UNESCO itu riset itu menjadi sangat penting di Geopark Pak. Jadi waktu kita akhirnya jadilah gitu ya untuk nasional 2015 kita jadi Geopark nasional. Itu dikukuhkannya melalui apa Bu? Surat nasional ada dulu namanya Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO. Karena dulu tim ad hoc untuk Geopark nasional belum ada ya. Jadi oleh itu UNESCO dulu Prof Arif Rahman yang jadi ketuanya. Jadi yang nanda tangan beliau. 2015 akhir itu kita ditetapkan. Nah waktu kita akan menerima sertifikat itu kita mengundang nih langsung Presiden UNESCO Global Geoparknya ya. Nah itu di dunia di UNESCO GGN ini kemudian diadop menjadi program resmi UNESCO di tahun 2015. Oh jadi akhirnya UNESCO ya UNESCO, brandingnya gitu. Jadi 2015 lah diadop karena tadi sangat intens gitu ya dan programnya bagus gitu. Akhirnya diadop oleh UNESCO di 2015 sehingga yang tadinya sudah dapat Geopark internasional itu dapat branding dikukuhkan baru, branding baru jadi UNESCO Global. Jadi bareng-bareng ya. Namanya
semuanya bareng-bareng Iya, 100 iya. sekian itu jadi Iya. bareng-bareng bersamaan di 2015. Si bungsunya Ciletuh. Kita itu baru masuk, belum. Oh, belum penetapan kan sudah belum, tadi. baru nasional. Oh. Nah, kemudian kita mengundang nih dari Presidennya itu. datang ke Ciletuh. Ya. Pengalaman menarik di sana kan masih jauh Pak, jalannya jelek itu. Iya, iya. Jadi waktu kita mengundang dari Asia Pasifik itu kan dari Malaysia ya presidennya. Datang ke Indonesia itu bulan Desember musim hujan ya. Kebayang kan longsor apa segala macam. Jadi nyampe itu wah dia berjam-jam sampai akhirnya baru hari besoknya dia baru nyampe ke Ciletuh. Jadi sampai bilang gini, Mega katanya ini geopark kamu ini katanya ya. Kalau saya ibaratkan saya dari Jakarta saya pergi ke Paris, kemudian saya pergi ke Prancis, saya pergi ke mana, makan siang dan sebagainya. Itu saya baru nyampe ke Ciletuh gitu. Mengibaratkan saking jauhnya. Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, karena pengalaman seperti itu waktu kita mengundang yang UNESCO di tahun 2015. Itu kan 2014 ya. Iya. 2015 kita mengundang saya dan itu ancar-ancar undangnya kan sama di Desember ya. Iya. Saya kan pasti berpikiran wah Akan pengalaman kejadian yang sama lagi akan ya. kejadian Iya. lagi. Iya. Jadi akhirnya saya usul ke badan pengelola di Geopark ke Pemda sama ke Bio Farma. Aksesnya ya. Nggak bisa kita kalau naik mobil bisa kejadian Oh, kayak kemarin. pesawat ya. Terus gimana saran Bu Mega? Charter helikopter aja Iya. dari Halim gitu ya. Iya. Terus akhirnya bisa lah gitu kan. Tapi mendaratnya di mana tuh? Di Di Pantai Palangpang. Oh. Di Pantai Palangpang. Jadi kita koordinasi dengan di sana kan ada Kostrad ya. Angkatan Darat. Tempat latihan. Kalau penginapan di mana waktu itu? Kayak waktu presiden dari orang Malaysia itu di datang. Pelabuhan Ratu. Oh, nginapnya di situ. Samudra Beach ya. Kan cuma itu satu-satunya hotel yang ada, Iya, iya, kan iya. yang lain belum ada. Iya, iya. Gitu. Jadi yang itu pun datangnya Tapi kan masih jauh ya dari Pelabuhan Ratu ke dan lokasi masih muter Ciletuh. kan jalan. Iya. Makanya tadi jadi dia bilang nyampe Iya, iya. dia keliling-keliling ke Eropa biar nyampe ke Ciletuh. Baru nyampe Ciletuh. Karena Iya, saking iya, iya. jauhnya Iya, dan iya. jalannya jelek tadi Iya, kan iya. gitu ya. Jadi akhirnya ya walaupun dia nyampe gitu, tapi dia hanya nyampe ke Curug Awang. Nah, waktu itu hujan besar kan curugnya Ya. jadi besar. Jadi sampai ya itu dia yang pertama menyebutkan, wah ini kayak Little Niagara. Di situ Lihat lah istilah- air terjun nih kita ini ya, yang jadi backgroundnya. Jadi Background. yang disebut istilah Curug Awang itu sebagai Little Niagara itu beliau. Oh. Itulah. Jadi karena melihat saking airnya besar, jadi seperti Niagara tapi di versi kecilnya gitu kan, dan sekelilingnya sawah gitu hijau Iya, masih iya. bagus gitu. Nah dari situlah. Jadi 2015 datang UNESCO itu dia bilang ini kalau kawasan kamu hanya geopark ini seperti ini nggak akan bisa jadi UNESCO karena dulu hanya 2 kecamatan ya. Pelabuhan Ratu belum masuk. Iya. Ini kamu harus perluas, gitu. Ya. Perluas sampai tambahin objeknya lagi semua. Ya. Dan dia tanya ada apa saja gitu, saya listing, wah ini mah bisa, masukin semua, kamu deliniasi lagi gitu. Iya, iya. Jadi 2016 kita deliniasi tambahan, Iya. jadi 8 kecamatan ya, dari 2 itu tambahan 6 kecamatan, kita ngajukan lagi jadi nasional, karena kan nggak boleh kalau lebih extendnya 10% dari yang pertama harus ngajukan baru. Oke. Jadi kita ditetapkan lagi jadi nasional di 2016. Nah setelah itu baru kita sibuk nih nyusun dokumen untuk ngajukan ke UNESCO. Jadi di akhir tahun 2016 itu kita submit ke UNESCO. 2017 kita diakses penilaian dan itu Unpad luar biasa ya kontribusinya menurut saya karena tadi diperlihatkan riset ya. Iya, iya. Kontribusi risetnya bagaimana? Praktis dari kita saja ya yang melakukan riset ya, waktu itu tidak ya. ada yang lain. Nah, jadi saya bisa menunjukkan gitu kontribusi Unpad dalam 2 tahun itu bisa sampai 2M. Karena tadi ada ALG, ALG, ya, iya. ALG tadi dan kita hasilnya apa kita perlihatkan. Jadi waktu asesor datang itu kita datang tuh ke yang Walagri yang di Surade Iya, ya. iya, iya. Itu yang jadi pusat risetnya kita datang. Dan itu menjadi apresiasi luar biasa oleh UNESCO karena edukasinya betul-betul berjalan dan ditunjukkan ada mahasiswa yang sedang PA, yang sedang disertasi dan sebagainya. Karena kebetulan waktu itu Kepala Bapeda Jawa Barat ini saya push S3-nya di situ. Gitu. Jadi kita jalan lah semua. Iya. Dan akhirnya 2018 kita dapat penetapan menjadi UNESCO. Iya, iya. Jadi Panjangnya seperti itu. panjang ya. Jadi Nah, di situ betul. beralih saya jadi lebih ke geopark ya. Ya, Jadi ya, tidak brandingnya lagi ya. ke eksplorasi gitu. Nah ini balik lagi Bu, geosite saja ya tadi per definisi sudah kompleks dan komplit ya. Dan geosite itu banyak ya, misalnya di Jawa Barat apa aja Bu geosite? Yang geosite ada penetapan juga nggak disebut sebagai geosite gitu? Sebetulnya kalau geosite itu lebih kepada pengembangan, ya, pengembangan. Jadi sebetulnya di dalam geosite yang ditetapkan oleh pemerintah itu namanya geoheritage. Oh. Nah, jadi geosite itu kan berupa titik-titik minatan ya, terutama geologinya ya, titik-titik objek minatan geologi.
tadi kalau dia punya nilai ilmiahnya, nilai estetikanya, nilai akademik gitu ya, termasuk nilai pariwisata di dalamnya ada 5 nilai yaitu kriterianya. Nah itu berdasarkan penilaian itu nanti oleh Badan Geologi ditetapkan menjadi namanya geoheritage atau warisan geologi. Di Jawa Barat ada berapa, Bu? Di Jawa Barat Kira-kira ini yang sudah diajukan. Ya. Banyak ya? Yang belum, tapi yang belum. penetapan secara resmi ada SK-nya belum. Belum. Tapi yang potensial katakanlah geosite lah ya, yang geosite tadi banyak. Banyak. Nah itu sekarang untuk pembelajaran mahasiswa digunakan ya, menarik gitu kan? Betul, digunakan. Kayak sekarang misalkan teman-teman Bandung ya, Bandung sedang menginisiasi nih Geopark Sunda ya. Di mana itu? Geosite-nya terutama banyak di Dago Pakar. Oh dekat ya? Dekat kan, misalkan pernah ada. Ini tebing keraton tuh, itu apa? Salah satunya kan. Bisa geopark tebing gitu. Keraton, karena itu Buksi Sesar Lembang ya. Iya. Tebing keraton. Kemudian kalau di dalam Tahura itu Tahura. ada namanya Selendang Dayang Sumbi ya katanya. Objek geologi itu bekas aliran lava dulunya gitu Pak Hoyo. Jadi bentuknya bagus gitu. Nah itu ada beberapa objek di Jawa Barat, terutama ini ya. Malah dekat dengan kita ya? Iya, ini sedang diinisiasi oleh teman-teman jadi Geopark Sunda ya. Gitu. Ada teman-teman Unpad juga termasuk di SPS mungkin ya Pak Haryadi ya yang menginisiasi teman-teman di situ. Jadi wah ini waktu kita tinggal 5 menit lagi Bu. Jadi intinya transisi dari geosite lalu ditetapkan sebagai geoheritage lalu kemudian menjadi geopark itu kata kuncinya apa Bu? Nah jadi pertama sebetulnya dari objek minatan tadi kan istilahnya kita sebut sebagai geodiversity ya, keragaman geologi, meningkatkan statusnya menjadi heritage, geoheritage. Nanti kalau geoheritage itu kan berarti artinya harus kita lindungi ya. Kita lindungi itu nanti naik tingkat lagi menjadi penetapan cagar geologi. Perlindungannya. Tapi ini kan harus bisa memberikan manfaat ekonomi nih untuk masyarakat. Jangan sampai dijadikan heritage atau dijadikan cagar, nggak boleh disentuh kan. Jadi masyarakat tidak dapat manfaat. Nah kemudian ini dikembangkanlah menjadi geopark. Geopark itu menjadi kan hanya istilah manajemen mengelola saja. Geopark itu sebetulnya secara definisi ya. Jadi pengelolaan sebuah kawasan yang secara holistik di dalamnya ada bio dan culture yang saling terintegrasi. Nah, seperti itu pengelolaan geopark. Dan kalau sudah jadi geopark itu tadi tujuan membuat geopark itu tadi adalah untuk sustainable development, ekonomi, tapi harus tadi konsepnya memberikan edukasi dan konservasinya berjalan. Nah, untuk ekonomi keberlanjutannya dikemaslah tadi melalui pengembangan geoturism. Nah, geowisata inilah yang kemudian bisa menggerakkan sebagai tulang punggung lah istilahnya ya untuk penggerak pariwisata sebagai lokomotif pariwisatanya. Karena kalau pariwisata mau bergerak kan otomatis fasilitas lain tuh ikut terbangun kan. Nah, jadi otomatis ekonomi juga terbangun gitu. Jadi tapi tetap yang kita prioritaskan adalah wisata edukasi sebetulnya dan wisata konservasi itu lebih kesan. Jadi bukan wisata massal kalau di geopark itu konsepnya gitu ya. Karena kalau wisata pintar ya. Betul. Karena kalau wisata massal kesannya justru bisa merusak. Mungkin pernah waktu pertama Ciletuh lah misalkan booming kan waktu pertama jadi UNESCO itu orang datang ya. Sisanya di sampah ya. Kita kan masyarakat kita belum. Mengedukasi itulah salah satu kegiatan dari geopark itu juga. Nah sekarang Ibu melihat perkembangan geopark Ciletuh bagaimana Bu? Sesuai dengan rencana atau ada perlambatan atau malah ada percepatan? Alhamdulillah sih kita bulan Mei besok akan direvalidasi lagi oleh UNESCO. Oh tiap berapa tahun? 5 tahun? 5 tahun sekali, jadi tahun keempat harusnya ya. Tapi karena tahun lalu pandemi nggak bisa hadir. Sekarang bisa hadir mungkin ya? Mereka hari ini kemungkinan akan hadir di tanggal 24 ya di Mei ya. Sekitar 4 hari mereka hadir. Nah, kita waktu lulus dulu ada rekomendasi sebetulnya 13 rekomendasi yang harus diperbaiki gitu ya. Dan sekarang itu kita alhamdulillah 13 rekomendasi itu sudah diselesaikan gitu ya. Sudah diselesaikan. Jadi pasti mereka itu yang akan salah satu yang akan dinilai oleh UNESCO dilihat. Dan pertumbuhan ekonomi tadi. Mungkin Pak Setiawan kalau pernah datang ke sana ya, fasilitas homestay sudah banyak, rumah makan sudah banyak, jalan sudah mulus. Jadi geoturismnya berkembang. Sudah berkembang. Akses bagus. Ekonomi sudah hidup. Sudah hidup. Kalau dibandingkan dengan tahun dulu saya 2017 datang gitu ya. Jalan yang baru Loji itu kan juga baru 2018 itu kita usulkan. Dan kebetulan gubernurnya orang Sukabumi ya. Alhamdulillah ya. Jadi beliau sangat support. Karena dulu kita mengajukan, Pak itu jalannya yang lama harus diperbaiki. Akhirnya diperbaiki jalan lama itu kan.
Tapi saya ngajukan lagi, Pak itu jalannya ternyata masih jauh, kita harus bikin jalan akses baru. Yang jalan yang sekarang itu kan dulu hanya jalan trekking aja ya, jadi terputus-putus lah. Akhirnya disambungkan gitu, sehingga jadilah 37 kilo baru, jalan baru akses seperti itu. Dan itu menjadi akses yang luar biasa buat masyarakat, ekonomi menjadi tumbuh gitu, karena aksesnya lebih mudah ke Pelabuhan Ratu. Malah bagus ada event olahraga juga kan, Tour de Ciletuh ya, bagus ya. Di situ. Jadi istilahnya sudah mulai tumbuh lah. Iya. Itu mungkin salah satu yang walaupun kita belum bisa mengukur ya berapa sih pertumbuhan ekonomi yang terlihat, tapi mungkin di teman-teman ekonomi belum masuk ya. Kelihatannya ada, tapi mungkin belum terekspos dulu. Prof Erni. Prof Erni. Teman-teman Prof Erni sudah mulai sekarang banyak ya, Prof Erni termasuk Pak Idris ya dari hukum, bikin kajian hukum gitu. Perikanan kelautan sekarang sudah mulai banyak lah. Karena mungkin belum kita inventarisasi secara keseluruhan untuk menghidupkan kembali riset centernya Unpad ya untuk geopark di Walagri tadi. Sekarang memang agak vakum ya, 2 tahun kemarin kebetulan sempat kena gempa juga, bangunannya agak rusak, perlu perawatan, perbaikan, dan ini mudah-mudahan sih kita bisa memperbaiki ya, menyiapkan. Karena kemarin saya dapat informasi dari Badan Pengelola bahwa nanti asesor itu akan datang juga ke situ. Ke situ ya, karena tempo hari pun ke situ ya. Jadi ingin melihat masih konsisten nggak Unpad melakukan riset membackup di sini. Iya. Nah mungkin ada peluang tambahan yang kemarin tuh ya, kegiatan kapal apa kemarin tuh? Wisata ya. Kayak dan itu mau lihat explore lautnya ya, tidak hanya daratnya ya, kayaknya itu menarik juga. Nah Bu, nggak terasa tuh kita habis waktu. Nah maksud saya gini, closing statement Ibu nih untuk pemirsa di sini. Selamat datang nih Bu Sarifah nih, sudah berkenan hadir, dan juga para mahasiswa serta masyarakat terkait topik kita ini apa nih? Pesan Ibu Bu sebagai Ibu Geopark. Ibu Geopark ya. Ya ini untuk teman-teman, terutama mungkin para penggiat Geopark. Terus saya lihat di sana ada Bu Oci ya. Bu Oci dari Ujung Kulon. Mereka sedang berjuang Pak. Mau ini ya, mempersiapkan. Ya. Kami ikut mengawal. Beltim sudah? Beltim belum? Belum. Beltim kan sudah gabung jadi Geopark Belitung, jadi satu. Jadi satu. Itu belum ya? Sudah. Dengan UNESCO. Nasionalnya sudah? UNESCO-nya juga sudah. Iya. Kemarin. Untuk teman-teman semua gitu ya, para penggiat Geopark, tidak hanya geologi, karena Geopark itu multidisiplin, jadi semua bisa ikut terlibat, apapun bidang interest Anda. Kesehatan juga sebenarnya masuk bisa, ya? Bisa, betul, kan nanti wisata sehat ya. Iya. Wisata halal atau apa dari makanan, itu semuanya bisa ikut terlibat mengembangkan Geopark di Indonesia, tidak hanya di Jawa Barat, karena potensinya sangat luar biasa. Indonesia ini kesempatan yang baik lah untuk teman-teman semua, mahasiswa terutama ya, bisa mendalami ini. Kalau untuk pengembangan pariwisatanya sendiri kan di SPS ada ya, ada. Pariwisatanya. Di geologinya sendiri, geologi ada. Kemudian untuk biodiversity, cultural diversity, ini sudah mulai banyak kajian-kajian ya. Dan mahasiswa pun sebetulnya bisa menjadi entrepreneur Pak di sana. Terutama tadi misalkan jadi membuat travel agent pariwisata kan, dia membawa tour, ada paket-paket yang menarik ya, karena kan ini wisata khusus ya. Wisata khusus, jadi itu satu kesempatan opportunity lah untuk para mahasiswa. Dan untuk kita dosen-dosen, para researcher, penelitian itu tidak akan pernah habis. Kita justru menemukan sesuatu yang baru lagi dengan kita melakukan riset, makanya itu harus continue terus-menerus menjaga dan mengedukasi ke masyarakatnya itu. Iya, saking cintanya Ibu sampai ada rumah di sana ya. Karena tadi sering bolak-balik ya. Bolak-balik masyarakat kalau datang ke sana ingin berdiskusi, ingin bertanya. Jadi akhirnya mereka memfasilitasi lah gitu. Iya. Baik Bu Mega, terima kasih ini atas obrolan kita yang mudah-mudahan untuk hadirin baik yang hadir saat ini maupun nanti kita tayangkan di YouTube Graduate School bisa mengikuti dan menyimak. Kita lebih mengenal siapa Bu Mega ya, yang bukan orang Sumatera, ternyata orang Tasik, orang Mangunreja. Saya nggak tahu apakah Bu Mega bisa bikin kupat tahu yang enak seperti kupat tahu Mangunreja atau tidak gitu ya, tapi di sana masih ada keluarga di Mangunreja ya. Kan sedang membackup juga nih untuk Geopark Galunggung. Galunggung. Oh iya, itu pasti lebih semangat lagi karena itu daerah asalnya Bu Mega ya. Jadi masuk rumah saya nanti masuk kawasan Geopark Galunggung. Oh iya. Jadi Bu Sarifah bisa bikin program bukan hanya ke Ciletuh tapi Galunggung ya. Untuk jalan-jalan kita semuanya nih. Terima kasih ya Bu Mega ya. Terima kasih dan sukses selalu. Semoga Ibu sehat terus ya untuk terus
menggaspolkan geopark di seluruh Indonesia khususnya di Jawa Barat. Amin. Terima kasih Ya. sudah mengundang. Oh iya, nuhun nih sudah berkenan hadir tentunya sudah juga. memberi kesempatan promosi geopark. Iya. Unpad, ya. Ya karena SPS juga berkontribusi tadi ya aspek turismenya ya. Iya. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi atas kesempatan dan kesediaannya untuk ikut mendengarkan secara langsung, dan mudah-mudahan informasi kami melalui YouTube ini bisa menyebar luas ya, dan menjadi informasi yang berharga, menjadi edukasi dengan cara yang sedikit lebih santai. Itu yang di belakang itu Ciletuh bukan ya? Bukan ya? Beda ya? Gitu. Beda ya. Kalau Ini itu saya hafal. Apa? Ya itu somewhere else lah, itu Pak Uju yang mencarikan. Terima kasih, kita akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.